Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Oh, salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya, jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi, pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saat masih sekolah saya meminjam uang kepada teman saya. Teman saya memberikan uang sambil mengatakan tak perlu dikembalikan. Tapi saya berjanji untuk mengembalikan karena niat saya meminjam bukan meminta. Tapi sebelum sempat mengembalikan, teman saya sudah pindah sekeluarga ke luar negeri. Saya tak tahu keberadaan keluarganya lagi. Bagaimana saya harus lakukan Pak Ustadz? Pertama, hitung duit itu berapa, tahun berapa. 100.000 Pak Ustadz, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu kira-kira berapa gram emas? Karena zaman Nabi mata uang itu dinar. Tak sama harga 100.000 tahun 2017 dengan tahun 80. Setelah dapat disimpulkan, oh 5 gram emas. Berarti 5 gram emas sekarang kali 500.000 sama dengan 2,5 juta. Maka uang 2,5 juta tadi diserahkan ke lembaga masalih ammah, maslahat umum. MDA, sekolah agama, pondok pesantren, masjid, panti jompo, panti yatim. Serahkan. Ini uang 2,5 juta. Uang apa nih Pak? Ambil jelas, saya tanya. Apa hukumnya minjam duit kepada toke untuk berangkat umroh, membayar hutang dengan toke dengan cara menjual kelapa kepada toke dengan harga lebih murah dibanding kita tidak berhutang kepadanya dan membayarnya secara berangsur. Masalah harga, innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridha. Aku ambil barangmu, aku kasih duitku, sah, sah. Harga tergantung kesepakatan. Masalah minjam uang untuk berangkat umrah, haji, kurban, boleh apa tidak? Kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, boleh berhutang kalau hutangnya jenis kedua. Jenis pertama, jenis kedua. Yurja daf'uhu, hutang yang ada di pembayarnya. Bisa. Gandum saya panen nanti bulan Muharram. Sekarang pinjam 2,5 juta untuk kurban.
nanti kalau gandumku panen akan kubayar. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak 2,5 juta untuk kurban. Pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa. Jadi kalau model begini bisa. Apa pendapat dan nasihat Ustadz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI obat yang beredar di Indonesia rata-rata bercampur dengan enzim babi, bahkan tak ada label halal dari MUI. Cari obat yang halal, bukan morfin, bukan heroin, bukan babi, bukan khamar, karena kita tak disuruh berobat dengan yang haram. Herbal. Tak ada Pak Ustadz. Sudah kami cari tak ada. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak mati babi, maka kita tak boleh pilih mati. Pilih babi. 2 mudarat. Bertemu 2 mudarat. Mana yang dipakai? Akhaffud dararain, mudarat yang terringan. Yang dipakai yang terringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan, mati tak makan atau babi, ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap, sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang tinggalkan babi ini. Janganlah dapat pisang makan juga babi. Kenapa kau makan babi? Enak Ustaz. Saya kurang khusyuk dalam sholat berjamaah sebagai makmum karena saya tahu imam yang memimpin sholat kami seorang perokok berat. Dan saya yakin hukum merokok menurut ulama besar dunia haram. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Merokok menurut Syekh Muhammad Nasir Farid Wasil Mufti Mesir haram. Merokok menurut Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz Mufti Saudi Arabia haram. Merokok menurut Muhammadiyah haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, anak-anak, orang sakit, haram. Adapun bagi orang yang tidak masuk kategori ini maka makruh. Ustaz condong kemana? Saya tak merokok, saya condong kepada haram. Nah, jadi kalau bapak ini berkeyakinan rokok itu haram, maka dia tak mau berimam kepada imam, dia anggap imam itu fasik. Apa hukumnya berimam kepada imam yang fasik? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali boleh berimam kepada fasik. Yang tak membolehkan berimam kepada fasik mazhab Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ustaz pribadi, andai ada imam itu perokok, apakah Ustaz tetap sholat di belakangnya? Saya sholat aja di belakangnya. Masalah sholat saya sah, saya dapat pahala jamaah. Masalah dosa dia merokok, itu urusan dia. Tak nyaman saya Pak Ustaz. Asal saya angkat takbiratul ihram, nampak saya dia mengumbus. Cari masjid lain. Banyak masjid berserak-serak di Batam ni. Bukan tak ada masjid lain. Kan macam zaman dulu, sekampung satu masjid. Masjid sana, masjid sana. Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Awak orang zaman dulu, jadi gimana? Sikit-sikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Perempuan itu makhluk yang lemah, walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini? Yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar. Dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali. Dia hanya ingin kau usap kepalanya. Dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah memanggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah, biasa. Tapi kalau dipanggil Ya Humaira, wahai engkau yang cantik putih kemerah-merahan. Pak Ustaz, boleh saya panggil bini saya yang Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustaz. Apa-apa. Apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya, ya Hajar Aswad.
ngamuk lah orang.